Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi sahabat soleh dan soleha, kita bertemu pada tema keluarga, subtema atau topik ayah dan ibu, yang kali ini akan kita bahas pada pembelajaran kita. Nah, sahabat soleh dan soleha, kalau bukan ditanya siapa ya orang yang paling bermakna dan yang paling berjasa di dalam kehidupan kita, apakah sahabat semua tahu? Mulai dari keadaan mengandung, melahirkan, membimbing kita, mendidik kita, memberi pakaian, memberi makanan, dan memberikan kasih sayang mulai dari kita kecil sampai kita tumbuh dewasa, bahkan sampai sekarang. Nah, siapa dia? Ya, mereka adalah orang tua kita, ayah dan ibu. Nah, karena itu sudah seharusnya, karena curahan kasih sayangnya dan keikhlasannya membesarkan kita mulai dari kecil sampai dewasa, seharusnya dan sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai tanda ucapan terima kasih kita untuk bakti kita terhadap orang tua, maka kita harus menunjukkan adab-adab yang baik terhadap kedua orang tua kita. Dan apa ya teman-teman atau sahabat di rumah, perilaku dan adab-adab yang baik yang seharusnya kita amalkan kepada kedua orang tua kita. Yuk langsung saja kita simak adab-adab tersebut. Antara lain adalah sebagai berikut yang akan Bu Galih jelaskan dalam video pembelajaran kali ini. Silahkan disimak ya. Yang pertama adalah taat kepada kedua orang tua kita selama tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hukum mentaati kedua orang tua adalah wajib bagi setiap muslim. Sedangkan perbuatan durhaka itu adalah perbuatan yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali jika orang tua kita menyuruh kita untuk melaksanakan perbuatan yang menyekutukan Allah. Nah, sahabat, apakah di sini kita harus bertindak atau berkata kasar untuk menolak hal tersebut? Tidak seperti itu. Kita harus tetap menyampaikannya dengan perkataan dan lisan yang baik, yang tidak menyinggung perasaan dan menyakiti hati orang tua kita. Nah, contohnya seperti apa nih sahabat? Jika sahabat di rumah sudah waktunya sholat, mengaji, dan belajar, maka perintah-perintah tersebut harus kita apakan? Harus cepat kita laksanakan sebagai tanda bahwa kita patuh terhadap perintah yang sudah diperintahkan atau diberikan orang tua kepada kita. Dan kita tidak boleh menolak, apalagi perintah sholat, karena sholat itu wajib bagi setiap muslim. Yang kedua adalah birrul walidain, dan merendahkan diri saat kita berada di hadapan kedua orang tua kita. Birrul walidain itu apa, Bu Guru? Nah, birrul walidain adalah sikap atau berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Lawan dari kata birrul walidain adalah uququl walidain, yang artinya adalah mendurhakai kedua orang tua kita. Dan perbuatan mendurhakai kedua orang tua tersebut adalah termasuk dosa yang sangat dibenci dan dosa besar yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus senantiasa selalu menyayangi, patuh, sopan dan santun, serta berbakti kepada orang tua kita. Karena ridhonya Allah terdapat pada ridho orang tua, dan murkanya Allah terdapat pada murka orang tua kita. Lalu bagaimana ya Bu Guru untuk menunjukkan sikap-sikap kita yang baik sebagai seorang muslim yang berbakti dan tentunya beradab kepada kedua orang tua kita? Nah, antara lain apa ya? Yang pertama, senantiasa kita menjaga hubungan baik kita terhadap kedua orang tua kita dengan selalu meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Yang kedua adalah membantu setiap kesusahan dan kesulitan yang ada pada kedua orang tua kita. Lalu yang ketiga, senantiasa kita dapat membantu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah dan memberikan perasaan nyaman kepada kedua orang tua kita. Dengan apa? Misalnya seharian ayah bundanya lelah bekerja, kita bisa apa? Membantu pekerjaan-pekerjaan bunda dan ayah di rumah
pekerjaan yang sederhana saja. Lalu setelah selesai itu, kita bisa memanjakan ayah dan bunda kita dengan cara bagaimana? Nih misalnya memijit-mijit bagian tangan atau kaki ayah bundanya di rumah. Untuk apa? Untuk sedikit mengurangi kelelahan. Nah, pasti juga ayah dan bunda di rumah merasa senang dan bahagia karena putra-putrinya di rumah, anandanya di rumah, menunjukkan sikap yang hebat karena mau membantu sedikit pekerjaan yang ada di rumah. Dan yang kelima atau yang keempat, nah, memberikan kejutan-kejutan sederhana kepada kedua orang tua kita. Misalnya memberikan hadiah, tentunya yang sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kira-kira apalagi ya sahabat soleh dan soleha, sikap-sikap baik yang berbakti dan sikap beradab kita yang sebaiknya kita tunjukkan kepada orang tua kita. Nah, sahabat bisa melihat tayangan video berikut agar sahabat di rumah menjadi bertambah paham. Sekarang kita saksikan bersama-sama ya. Adab terhadap orang tua. Yang pertama, dengarkan kata-kata orang tua. La 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 la. Adik, iya bu. Nanti setelah selesai bermain langsung dikembalikan ke tempatnya ya. Baik ibu. Yang kedua, kita harus mematuhi perintah orang tua. Adik, tidak baik main HP terus. Ayo ditaruh HP-nya. Baik bu. Yang ketiga, memenuhi panggilan mereka. Misalnya, Adek, sini nak. Dalam bu, ada apa? Yang keempat, menyambut kedatangannya dengan ucapan yang baik. Alhamdulillah, ibu sudah datang. Hore. Yang kelima, jangan lupa mengucapkan salam dan mencium tangan terlebih dahulu ya. Assalamualaikum, adik pulang ibu. Dan yang keenam, berusaha tidak duduk di tempat yang lebih tinggi daripada tempat duduk orang tua ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya pembahasan kita pada sentra persiapan di minggu ini untuk berbakti dan adab-adab baik kita terhadap orang tua sudah selesai ya. Nah, sahabat di rumah, yuk mari kita mulai berkegiatan pada sentra persiapan kali ini. Ada 2 kegiatan yang akan kita laksanakan dan langsung saja ya kita simak penjelasan dari Bu Gali berikut ini. Meniru kata ayah dan ibu. Meniru huruf A dari kata ayah dan I dari kata ibu. Puzzle gambar ayah. Pada lembar kegiatan pertama di kelompok A, sahabat di rumah akan menirukan huruf A dari kata ayah dan huruf awal I dari kata ibu. Nah, sahabat dapat meniru huruf pada baris kolom yang tersedia dan semampunya untuk dapat diselesaikan ya. Untuk sahabat kelompok B, kita akan meniru kata ayah dan ibu. Kata ayah terdiri dari huruf A, Y, A, H. Jika dibaca ayah. Dan kata ibu terdiri dari huruf I, B, U. Dibaca ibu. Sahabat dapat meniru kata ayah dan ibu sesuai dengan kemampuan atau dapat menyelesaikannya sampai pada nomor yang ditentukan. Pada lembar kegiatan kedua, terdapat gambar puzzle ayah. Ayah dan bunda dapat membantu Ananda di rumah untuk menggunting potongan puzzle yang akan disusun oleh Ananda kembali menjadi gambar yang utuh, dengan menempelkannya pada lembar kegiatan yang sudah disediakan. Tempel dan susunlah puzzle hingga rapi dan utuh. Dan tidak lupa untuk meniru kata ayah pada kolom di bawah ini. Kata ayah dimulai dari huruf A, Y, A, H. Dibaca ayah. Selamat mengerjakan ya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya sampai juga pada tema pembelajaran di minggu kali ini. Sahabat di rumah, semoga ilmu yang kali ini Bu Gali sampaikan bermanfaat untuk sahabat di rumah semuanya. Sampai ketemu lagi di minggu depan pada tema yang berbeda. Ingat pesan Bu Guru untuk selalu hormat, patuh, dan taat terhadap orang tua kita. Nah, sampai di sini dulu akhirnya Bu Gali ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.